3 materi PPKMB tahun 2021. Yang pertama itu strategi sukses di kampus dan bekerja. Mengapa kita harus kuliah? Sebagian orang ingin kuliah karena ingin membahagiakan orang tua. Bisa jadi jurusan yang dipilih adalah pilihan orang tuanya. Dan yang kedua itu biar bisa cari uang yang banyak. Ini biasanya memiliki keinginan apabila nanti setelah dia lulus, dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus dan akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Dan yang ketiga, yang mencari jodoh. Atau yang terakhir, yang paling jelek adalah ia hanya sekedar ingin mengisi waktunya daripada harus tidur-tiduran di rumah. Kalau alasan yang seperti ini biasanya akan malas-malasan dan tidak tepat waktu. Kuliah adalah investasi masa depan. Faktanya, 40 juta pengangguran di Indonesia. Keluhan umumnya tentang lulusan perguruan tinggi itu karena waktu kuliah tidak belajar dengan serius, sehingga dia terlalu teoritis atau terlalu berpatokan pada teori dan kemampuan berkomunikasinya yang kurang baik. Karakter juara. Yang pertama itu adalah komunikatif. Bagaimana komunikasi dengan pasien agar pasien tersebut bisa menyambut kita dengan baik. Yang kedua adalah proaktif. Jika dosen menyarankan, ada sebagian tidak tahu, mahasiswa harus menanyakan pada dosennya agar dosennya dapat menjelaskan. Dan yang ketiga, kooperatif. Kemampuan kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan yang keempat, gigih, tidak mudah putus asa. Dan yang kelima, cerdas, bersikap cerdas. Dan yang keenam, etis, menjaga etika dengan baik. Jadi, hidup itu harus seimbang antara teman, kuliah, dan organisasi. Apa bedanya sekolah dengan kuliah? Yang pertama, kuliah jauh lebih mempunyai tanggung jawab yang besar. Jumlah ujiannya yang lebih sedikit. Angka dikonversi menjadi huruf. Kecepatan mengajarnya yang lebih tinggi. Tugas yang tidak selalu diperiksa. Musuh utama mahasiswa adalah malas. Ciri-cirinya selalu punya alasan untuk menunda, mendahulukan hal yang kurang penting. Nah, bagaimana menimbulkan motivasi? Pertama, kita harus memiliki sasaran targetnya yang bersifat realistis, sesuai kondisi, terukur. Anda harus punya panduan spesifik apa target dan dari perjalanan tersebut dan fleksibel. Jangan terlalu kaku dengan keputusan yang tepat. Bagaimana untuk memotivasi diri kita sendiri? Yang pertama itu bagi tugas yang besar. Kita bisa membuat tim atau kerjasama dengan teman. Dan yang kedua, gunakan aturan 5 menit. Buat jadwal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, belajar bersama teman. Kita bisa membuat kelompok belajar misalnya. Yang keempat, tetapkan sasaran tiap kegiatan. Apa yang harus dicapai, apa yang harus diselesaikan. Dan yang kelima, cari bantuan bila perlu. Kita bisa bertanya kepada Google apa yang tidak kita ketahui. Bila tetap malas juga, yang kedua adalah insan berdaya juang dan berintegrisasi. Harmonisasi harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Harmonisasi adalah suatu usaha dalam diri kita untuk mengenali perbedaan. Bagaimana kita menghargai orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa menghargai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Integrisasi adalah lawan kata dari munafik. Integrisasi selalu berkaitan dengan kata ras atau kepercayaan. Integrisasi mempunyai nilai-nilai konsisten dengan apa yang dia katakan. Mengapa kita harus berintegrisasi? Kita akan jadi sehat, bugar, dan dapat belajar dengan baik.
karena kita bisa komitmen, bertanggung jawab, dan kita bisa menghargai waktu. Yang ketiga adalah kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan kemahasiswaan, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta usaha penunjangnya. Beberapa tugas pokok dan fungsi kemahasiswaan itu adalah yang pertama memonitor, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas di bidang kemahasiswaan, dan yang kedua itu menyusun rencana dan program kerja di bidang kemahasiswaan. Yang ketiga menyiapkan bahan dan menyusun rencana kinerja bidang kemahasiswaan, dan yang keempat menghimpun dan menelaah peraturan dan pedoman di bidang penalaran minat informasi kegiatan kemahasiswaan. 5. Mempersiapkan bahan pembinaan atau meningkatkan keterampilan manajemen mahasiswa. Terima kasih.